Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bismillah, Assalamualaikum. Sebuah kisah, habis uang jutaan karena tertipu oleh dukun. Kejadian ini menimpa kepada salah satu keluarga yang waktu itu kaya raya dan terpandang di desanya. Keluarganya memiliki perusahaan minyak yang berkembang dengan baik dan lancar. Ayahnya Diki yang memiliki perusahaan tersebut. Perusahaannya sudah dibangun sejak Diki belum lahir. Diki memiliki 5 saudara. Dia ini anak ketiga dari 5 bersaudara itu. Dia memiliki 2 kakak dan 2 adik. Kakak pertama laki-laki, kedua perempuan, dan kedua adiknya ini perempuan semua. Ibunya bernama Bu Rosita. Beliau ini lemah lembut dan penyayang kepada semua anaknya. Tidak ada yang dibedakan. Saat itu ayahnya, Pak Bambang, diiming-imingi oleh salah seorang yang tiba-tiba bertemu dengan ayahnya itu. Dia bernama Pak Manto dan Pak Guntur. Mereka menawarkan tentang uang Brasil kepada Pak Bambang. "Bapak mau uang lebih banyak ndak dari uang yang Bapak miliki?" tanya Pak Manto. "Emangnya bisa, Pak?" tanya Pak Bambang penasaran. "Bisa, Pak. Kalau Bapak mau, nanti serahkan semuanya kepada saya. Bapak tinggal siapkan saja uangnya untuk semua perlengkapan," jawab Pak Manto. "Ya sudah, saya akan ikuti saja caranya. Tapi beneran kan nanti akan dapat uang berlipat ganda?" tanya Pak Bambang. "Iya Pak, tenang saja," jawabnya. "Terus kapan akan dilakukannya?" "Tapi sebelum dilakukan, saya pengen tahu dulu itu apa?" tanya Pak Bambang. Itu uang Brasil, Pak. Pesugihan yang melipat gandakan uang. Jumlahnya sekitar 2 triliun rupiah, timbal Pak Guntur. "Kalau gitu saya mau," jawab Pak Bambang tertarik. Akhirnya Pak Bambang menyetujui pesugihan uang Brasil tersebut. Malam harinya, Pak Manto mengabari Pak Bambang untuk bisa berangkat malam ini juga ke daerah Jawa Timur. "Halo Pak, malam ini kita harus langsung pergi ke Jawa Timur untuk ritual uang Brasil itu," kata Pak Manto. "Oh iya, nanti saya suruh anak saya yang kesana. Soalnya saya masih ada kerjaan," jawab Pak Bambang. Kebetulan saat itu Diki belum tidur. Dia masih memainkan ponselnya di dalam kamar. Tok, tok. Diki pun segera membukakan pintu kamarnya. "Ada apa ya?" tanya Diki. "Kamu siap-siap cepet. Kamu ke Jawa Timur sekarang," ucap Pak Bambang. "Hah? Jam segini ya? Mau ngapain? Terus sama siapa?" tanyanya. "Nanti ada 2 orang yang dampingin," ucap Pak Bambang. "Terus naik apa ya udah jam segini?" Ayahnya tidak menjawab pertanyaan Diki. Dia pergi ke ruang tamu karena terdengar ada tamu yang datang. Saat itu pukul 1 malam. Pak Manto dan Pak Guntur datang ke rumah dan sudah membawa mobil rental. Diki pun sudah bersiap-siap dan segera berangkat bersama dengan Pak Manto dan Pak Guntur. 1:30 dini hari, mereka mulai jalan untuk pergi ke Jawa Timur. Namun di tengah-tengah perjalanan, ada saja kendalanya dan rintangan yang menghalanginya. Saat di jalan raya, tiba-tiba saja ban mobilnya bocor. Akhirnya mereka semua turun dan menepikan mobilnya di pinggir jalan. Mereka mengganti ban mobilnya yang bocor itu. Untungnya di dalam mobil itu sudah ada ban cadangan dan alat-alatnya untuk mengganti ban. Mereka saling bekerja sama supaya pengerjaannya cepat selesai. Setelah sekitar 1 jaman akhirnya selesai juga mengganti bannya. Ketiganya pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke Jawa Timur. Tidak hanya itu kendalanya. Baru beberapa meter mereka jalan, tiba-tiba kembali saja mobilnya mogok. Akhirnya mereka mengecek kembali keadaan mesinnya. Kebetulan Pak Manto tahu sedikit-sedikit tentang mesin mobil. Setelah selesai mengecek mesinnya, mobilnya bisa nyala kembali. Berjalanlah lagi beberapa jam. Kemudian sekitar pukul 4 subuh mereka sudah sampai di jalanan yang berliku-liku karena tempatnya berada di pegunungan. Jadi jalannya naik turun. Saat setiap melewati di sebuah tikungan, mereka dikejutkan dengan sosok Kunti bermuka rata. Pakaiannya berlumur dengan darah, rambutnya acak-acakan dan tanpa tangan. Mereka semua pun sontak terkejut
setiap di tikungan karena ada sosok kuntit itu. Hingga mereka sempat tidak fokus dan hampir saja jatuh ke jurang. Mereka juga saling bergantian mengemudikannya, karena kalau ada yang ngantuk bisa tidur terlebih dahulu. Singkat cerita, sekitar pukul 7 pagi, akhirnya mereka sampai juga di tempat Mbah Dukun yang ditunjukkan oleh Pak Manto dan Pak Guntur. Mereka menunggu di depan rumahnya Mbah Dukun, yang biasa dipanggil dengan nama Ki Seto. Beberapa saat kemudian Ki Seto pun datang dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. "Silahkan masuk," ucap Ki Seto. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam, dan ternyata mereka semua sudah dihidangkan makanan untuk mereka sarapan. Karena mereka belum makan dari pertama mereka berangkat, hanya membawa minuman dan beberapa cemilan ringan saja. "Ayo, kita sarapan terlebih dahulu, nanti kita mulai ritualnya," ucap Ki Seto. Karena perut sudah keroncongan dan tidak bisa menahan laparnya, akhirnya mereka pun segera sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, mereka semua bercengkrama dengan Ki Seto. Katanya Ki Seto kalau mau mengambil uang Brazil itu ada syaratnya. "Apa syaratnya, Ki?" tanya Diki. "Dengan apel jin dan minyak," ucap Ki Seto. "Tapi saya tidak tahu belinya di mana, Ki." "Ya sudah, kamu bisa bayar ke saya. Nanti saya yang akan membelikan," ucap Ki Seto. Akhirnya Diki menelpon ayahnya untuk memberitahu syaratnya. "Halo ya, katanya ada syarat yang harus dibeli sekarang juga," ucap Diki. "Apa syaratnya?" tanya Pak Bambang. "Apel jin dan minyak," jawab Diki. "Ya sudah, nanti ayah transfer saja." Pak Bambang pun akhirnya mentransfer uang kepada Ki Seto dengan jumlah yang tidak sedikit, yaitu 100 juta rupiah. 100 juta itu untuk membeli apel jin dan minyak dengan jumlah banyak untuk melakukan ritual. Beberapa jam kemudian, Diki, Pak Manto dan Pak Guntur menunggu di depan rumahnya Ki Seto. Sedangkan Ki Seto sedang menyiapkan semuanya, seperti sesajen kembang-kembangan, kemenyan, buah-buahan pisang, kelapa, ubi, apel jin, dan minyak. Ketiganya dipanggil masuk ke dalam ruangan ritualnya. Mereka hanya melihat Ki Seto yang sedang merapalkan mantra di atas kemenyan sambil mulutnya berkomat kamit. Tiba-tiba saja kain hitam yang ada di ruangan tersebut bergerak dengan sendirinya, dan seketika ruangan tersebut berbau anyir darah yang menyeruak di hidung. Di dalam ruangan tersebut tiba-tiba ada angin kencang yang datang. Ketiganya pun merinding sampai mengelus tubuhnya. Tiba-tiba saja lilin yang ada di dalam ruangan itu seketika padam. Singkat cerita, sekitar pukul 12 siang, Ki Seto memberitahu lagi syaratnya, yaitu harus membeli kerbau hitam. Diki pun menelpon ayahnya kembali untuk memberitahu. "Ya, ini gimana, katanya harus beli kerbau hitam untuk ritual." "Oke, nanti ayah transfer ya." Setelah mentransfer uang hari itu juga, Ki Seto yang pergi mencarikan kerbau hitam, karena dialah yang tahu daerah sini dan tempat penjual kerbau. Tapi Ki Seto diantar oleh Pak Manto ke tempat penjual kerbau dengan menggunakan mobil, sedangkan Diki dan Pak Guntur menunggu di rumahnya Ki Seto. Singkat cerita, kerbau hitamnya itu sudah didapat Ki Seto dan Pak Manto kembali ke rumah. Akan tetapi Ki Seto hanya membawa kepala kerbaunya saja, sedangkan tubuh kerbau tersebut tidak dibawa pulang. Ki Seto masuk lagi ke dalam untuk melakukan ritual, sedangkan mereka bertiga menunggu di ruang tamu. Malam harinya, sekitar pukul 10 malam, mereka bersama dengan Ki Seto pergi ke gua yang ada di dalam hutan. Semuanya berjalan kaki, dan tempatnya pun lumayan jauh, sekitar 1 jam perjalanan. Ki Seto yang berada di barisan paling depan karena dia petunjuk tempatnya. Dengan jalanan yang gelap dan suara hewan-hewan yang ada di dalam hutan membuat suasana mencekam. Dengan berbekal senter untuk penerangan jalannya, mereka berjalan perlahan-lahan. 1 jam kemudian akhirnya Ki Seto, Diki, Pak Manto dan Pak Guntur sampai juga di tempat gua tersebut. Guanya itu besar dan sangat gelap. Saat itu hanya Ki Seto saja yang masuk ke dalam. Karena mereka tidak diperbolehkan masuk
akhirnya mereka menunggu di depan gua tersebut. Saat dari rumah Kiseto sudah membawa perlengkapan sesajen untuk melakukan ritual di dalam gua tersebut. Kiseto duduk bersila di dalam gua dan di hadapannya ada sesajen serta kemenyan. Tiba-tiba saja angin kencang keluar dari dalam gua, membuat ketiganya terperanjat. Saat angin kencang itu keluar, diikuti dengan beberapa ekor kelelawar yang membuat mereka bergidik ngeri karena jumlahnya benar-benar ratusan dan mengeluarkan bau busuk. Mereka bertiga merinding saat itu juga di depan gua. Setelah selesai melakukan ritual, tiba-tiba saja keluar ada 3 sosok kakek tua yang kerdil dari dalam gua tersebut. Kiseto nampaknya sedang berbicara dengan mereka dan entah apa yang mereka bicarakan. Mereka bertiga, sosok kakek tua kerdil itu, masuk kembali ke dalam. Dan beberapa saat kemudian mereka datang dengan membawa peti yang ukurannya besar, lalu diletakkan di depan gua di hadapan mereka. Peti tersebut berada di depan gua. Mereka bertiga mencoba mengangkat peti itu, namun peti itu tidak bisa bergerak sama sekali dan berat. Ini gimana Pak Manto? Petinya digeser saja tidak bergerak, apalagi di bawah, ucap Diki. Tidak apa-apa, nanti kita sewa orang di depan untuk minta tolong angkat peti ini, ucap Pak Manto. Akhirnya Pak Manto keluar dari gua tersebut sendirian dengan melewati hutan sampai 1 jam. Pak Manto memanggil 6 orang untuk mengangkat peti uang Brazil tersebut. Sesaat kemudian, ke-6 orang yang disewanya untuk mengangkat peti itu tidak kuat dan petinya tidak bisa diangkat. Padahal tadi saat ketiga kakek tua kerdil itu bisa mengangkat peti itu dengan mudah. Mungkin karena mereka memiliki kekuatan jadi mudah untuk mengangkat peti tersebut. Gimana Pak? Masih nggak bisa nih, ucap Diki. Ya sudah, saya cari orang lagi biar bisa diangkat peti ini, jawab Pak Guntur. Sekarang giliran Pak Guntur yang mencari orang ke depan jalan. Sampailah 4 orang, dan jadi sekarang ada 10 orang yang akan membantu mengangkat peti tersebut. Saat mau diangkat, masih saja tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan beberapa orang tersebut ada yang terpental jatuh. Sebenarnya dalam peti ini apa sih? Kok berat banget? Tanya salah satu orang. Ini kan petinya terbuat dari baja, jadi ya berat Pak, jawab Diki beralasan. Diki pun menanyakan kepada Kiseto, kenapa petinya tidak bisa gerak dan tidak bisa diangkat? Ki, ini gimana petinya tidak bisa diangkat? Tanya Diki. Kiseto pun menerawang dengan merapalkan mantranya di atas peti tersebut. Di atas peti tersebut ada sosok genderuwo yang duduk di atasnya, makanya tidak bisa gerak ataupun jalan. Dia meminta syarat kelapa muda dan kelapa tua, ucap Kiseto. Dan Diki pun menelpon ayahnya untuk memberitahu. Tapi saat itu Diki harus pergi keluar jalan terlebih dahulu karena di gua itu tidak ada sinyal. Ya, katanya Kiseto harus membeli kelapa muda dan kelapa tua untuk mengusir genderuwo di atas peti itu. Soalnya peti tidak bisa bergerak sama sekali, ucap Diki. Ya sudah, bilang saja sama Kiseto, nanti langsung ayah transfer, kata Pak Bambang. Kiseto pun pulang ke rumah diantar oleh Pak Guntur untuk mengambil kelapa muda dan kelapa tua yang ada di rumahnya dan juga dengan minyak. Beberapa saat kemudian, Kiseto dan Pak Guntur datang. Kiseto pun langsung merapalkan mantranya di atas peti tersebut. Tiba-tiba saja peti itu bergerak-gerak kencang dengan sendirinya. Diki yang melihat dan beberapa orang di situ terpaku melihat peti itu. Singkat cerita, Diki menanyakan kembali kepada Kiseto. Dia ingin melihat isi peti itu karena dia takut ditipu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ki, sebelum dibawa, saya mau lihat dulu isi di dalamnya seperti apa, tanya Diki. Tidak bisa, peti ini tidak bisa dibuka sekarang, kata Kiseto. Akhirnya harus menggunakan tali tambang untuk menarik peti itu. 10 orang yang sudah disewa itu akhirnya menarik dengan kuat tambang yang dikaitkan dengan peti tersebut. Dan akhirnya peti itu bisa juga sampai di jalan depan. Pak Manto langsung memesan truk box untuk membawa peti itu ke kotanya. Kebetulan di dekat jalan itu ada penyewaan truk box. Di tepi jalan itu Kiseto mengingatkan kembali kepada Diki. Ingat,
Jangan sampai dibuka peti itu sampai waktunya itu datang, ucap Ki Seto. Peti itu pun langsung diangkat oleh 10 orang itu masukkan ke dalam truk. Truk box itu jalan duluan yang di dalamnya ada Diki dan sopir tersebut. Sedangkan Pak Manto dan Pak Guntur berada di belakang truk box dengan menggunakan mobil yang dibawa. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja truk itu hancur rusak. Boxnya ambles karena tidak kuat menampung peti tersebut. Akhirnya mereka berhenti dan memikirkan kembali bagaimana caranya untuk pulang. Pak Manto, ini gimana? Tanya Diki. Kita cari truk box lain lagi yang ini, nanti kita ganti rugi, ucap Pak Manto. Pak Manto pun mencari truk box lain untuk membawa peti itu pulang. Beberapa menit kemudian truk box yang sudah dipesan akhirnya datang juga. Mereka bertiga dibantu dengan sopir untuk memindahkan peti itu ke truk box kedua dan dibantu oleh beberapa orang. Dan akhirnya truk itu bisa jalan membawa peti itu dan cukup lama perjalanannya. Namun tiba-tiba saat mau sampai di kotanya, tiba-tiba saja truk boxnya itu mogok dan tidak bisa dijalankan sama sekali. Diki akhirnya menelpon ayahnya. Ya, ini gimana lagi petinya tidak bisa dibawa pulang? Truk yang bawa peti ini selalu saja mendapat kendala. Yang pertama tadi boxnya ambles, yang kedua ini mogok nggak bisa jalan. Jelas Diki. Ganti truk yang lebih kuat lagi, nanti ayah kirimkan ke situ, ucapnya. 1 jam kemudian truk box itu datang kali ini. Sepertinya masih baru dan bodinya pun kuat. Akhirnya peti itu dipindahkan lagi ke truk box yang dikirim ayahnya itu. Dan truk box yang ketiga ini tidak ada kendala apapun. Selamat sampai rumah. Sampainya di rumah, ternyata karyawan-karyawan kerjanya Pak Bambang sudah menunggu di rumahnya dan mereka diperintah Pak Bambang untuk mengangkat peti itu. Mereka sampai di rumah itu sekitar pukul 5 subuh. Itu, tolong bantu angkat petinya, perintah Pak Bambang. Karyawannya ikut membantu mengangkat peti itu masuk ke dalam gudang rumahnya. Di saat itu juga, tiba-tiba saja ayah dan ibunya langsung sakit. Pak Bambang dan Bu Rosita menderita sakit saat peti itu diletakkan di gudang rumahnya secara bersamaan. Akhirnya kedua orang tuanya itu dibawa ke rumah sakit supaya ditangani dokter. Saat azan subuh berkumandang, Pak Bambang dan Bu Rosita dibawa menggunakan mobil. Semuanya panik dan cemas. Di rumah sakit ayah dan ibunya ini terkapar dan tidak bisa ngapa-ngapain. Suhu tubuhnya panas sekali dan keluar bintik-bintik merah di seluruh tubuhnya. Keduanya menderita hal yang sama. Badannya juga kaku, tidak bisa digerakkan. Anak-anaknya semua cemas dan datang ke rumah sakit. Esok paginya, Diki mengundang Pak Ustadz ke rumah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena setelah peti itu diturunkan, ayah dan ibunya mendadak sakit. Pak Ustadz pun membaca doa-doa untuk meminta kepada Sang Pencipta supaya ditunjukkan ada apa yang sebenarnya terjadi. Kata Pak Ustadz, di dalam peti itu isinya sosok-sosok makhluk gaib semua. Ada kunti, genderuwo, buto ijo, tuyul, pocong, sundel bolong dan sebagainya. Maka dari itu orang tuanya seketika sakit karena sosok-sosok itu marah. Sosok tersebut memang penunggu peti itu dan marah karena mereka dipindah dari tempat asalnya. Karena penasaran, Diki minta kepada Pak Ustadz untuk bisa melihat sosok itu. Pak Ustadz menyiapkan air putih dan dibacakan doa-doa supaya bisa melihat sosok itu. Diki langsung meneguk air putih itu sampai habis. Dan memang benar, dia melihat dengan jelas di dalam peti itu ada sosok-sosok yang bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Malam harinya, di rumah mengadakan pengajian dengan Pak Ustadz dan mengundang beberapa tetangga untuk mendoakan ayah ibunya. Singkat cerita, para tetangga sekitarnya pun merasa terganggu dengan adanya peti tersebut karena mereka semua berisik mendengar suara kegaduhan, seperti ada ramai orang di dalam rumahnya Pak Bambang, padahal tidak ada. Semuanya setiap malam sesudah tidur pulas itu terjadi. Diki menyampaikan suara tetangganya itu kepada ayahnya. Ya, tetangga pada komplain, katanya merasa terganggu dengan suara berisik di rumah. Katanya ada kegaduhan, padahal tidak ada apa-apa di rumah, ucap Diki.
Apa kita kembalikan saja ke tempatnya semula? Tambah Diki. Jangan, kamu pindah saja di kontrakan yang masih kosong, kata Pak Bambang. Pak Bambang ini merupakan juragan kontrakan juga, karena dia memiliki banyak kontrakan yang disewa. Diki pun menuruti apa yang sudah diperintahkan ayahnya untuk memindah peti itu. Peti itu dipindahkan dengan dibantu para karyawannya ke kontrakan. Dengan menggunakan mobil box, mereka membawa peti itu ke kontrakan. Di kontrakan itu paling pojok ada sebuah ruangan kontrakan yang kosong. Akhirnya peti itu diletakkan di ruangan kosong itu. Setiap harinya para karyawan, Diki, Pak Manto, dan Pak Guntur bergantian untuk menjaga peti itu, karena banyak orang yang mengincar peti yang katanya di dalamnya ada uang Brasilnya. Bahkan ada beberapa orang yang datang ke rumah dan berani bayar mahal hanya untuk melihat isi peti itu. Tapi tidak ada satupun orang yang diperbolehkan untuk melihatnya. Setelah peti itu dipindahkan ke kontrakan ayah dan ibunya, seketika itu mereka sembuh kembali dan semua bintik-bintik merah itu hilang dari tubuhnya. Pak Bambang dan Bu Rosita pun diperbolehkan untuk pulang oleh dokter. Singkat cerita, Diki mendapat kabar kalau anak-anak yang ngekos di kontrakannya Pak Bambang itu semuanya merasa terganggu karena semenjak peti dipindah ke kontrakan itu, setiap malam mereka semua mendengar ada suara kegaduhan dan kadang ada yang menggedor-gedor pintu dari dalam ruangan itu, serta ada barang-barang yang sengaja dijatuhkan ke lantai. Pernah juga penghuni kontrakan itu melihat ada sosok genderuwo berdiri di depan gerbang kontrakan. Ada juga yang setiap malam tidak bisa tidur saat mendengar ada suara kunti di atas atap kontrakannya. Salah satu yang ngekos di situ saat sehabis pulang kerja, dia langsung mandi malam hari. Di dalam kamar mandinya, dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di pojok kamar mandinya. Karena banyak yang melihat sosok-sosok itu dan terganggu setiap malam, akhirnya semuanya pada kabur dari kontrakannya Pak Bambang. Dan akhirnya kontrakan itu kosong. Tidak ada yang menghuni sama sekali. Saat itu juga ayah dan ibunya sakit lagi. Akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit lagi. Diki menghampiri ayahnya yang ada di rumah sakit untuk memberitahu soal kontrakannya yang kosong. Ya, kontrakan ayah sekarang kosong. Semua yang ngekos di sana kabur semua karena tidak kuat dengan gangguan-gangguan itu, ucap Diki. Ya sudah, gak apa-apa, biarkan saja, ucapnya. Sudahlah ya, hentikan saja ini semua. Ini malah nyiksa ayah nantinya, kata Diki. Akan tetapi ayahnya masih tetap kekeh untuk mendapatkan uang Brasil itu. Tiba-tiba saja Pak Manto dan Pak Guntur datang ke rumah sakit. Ada apa? Apalagi syaratnya? Tanya Pak Bambang. Gini Pak, masih harus ada yang dibeli, kata Kiseto, ucap Pak Manto. Apa itu yang dibeli? Tanya Pak Bambang. Apel jin dan minyak-minyak serta sesajen Pak, timbal Pak Guntur. Untuk apa? Tanya Pak Bambang. Setiap maghrib, kata Kiseto, di depan rumahnya Bapak harus menyiapkan sesajen apel jin, minyak, kemenyan dan kembang-kembangan Pak, ucap Pak Manto. Berapa uang yang dibutuhkan? Tanya Pak Bambang. Sekitar 600 juta Pak. Itu untuk stok setiap harinya selama 6 bulan Pak, jelas Pak Manto. Tiba-tiba Pak Bambang memanggil Diki, disuruh untuk mendekat ke arahnya. Dan ayahnya itu berbisik kepada Diki untuk mengambilkan uang yang ada di lemari kamarnya. Akhirnya Diki pun pulang untuk mengambil uang di tempat lemari uang sebesar 600 juta rupiah. Sedangkan Pak Manto dan Pak Guntur menunggu di ruangannya Bambang sambil bercengkrama. Setelah selesai mengambil uang 600 juta itu, Diki kembali lagi ke rumah sakit untuk memberikan uang itu kepada Pak Manto dan Pak Guntur. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Saya mau beli perlengkapan bahan-bahannya dulu, ucap Pak Manto, dan disusul dengan Pak Guntur pergi dari ruangan Pak Bambang. Singkat cerita, Pak Manto dan Pak Guntur hari berikutnya datang ke rumah dengan membawa perlengkapan untuk sesajen. Apel jin dan minyak itu datang dengan beberapa dus ke rumahnya. Itu semua dibawa dengan menggunakan truk box. Malamnya setiap hari, maghrib-maghrib Diki selalu menyiapkan sesajen di depan rumahnya yang entah sebenarnya apa gunanya. Dia juga tidak tahu. Diki melakukan ini semua karena diperintah oleh ayahnya.
Karena Diki penasaran dengan isi yang ada di dalam peti tersebut, akhirnya dia diam-diam pergi ke kontrakan dan membawa kunci peti itu untuk membukanya. Saat malam itu kebetulan tidak ada yang menjaga, jadi dia pergi sendiri ke kontrakan. Kontrakannya emang sengaja digelapkan karena agar tidak ada orang yang mau masuk ke dalam. Soalnya mereka semua tahu kalau kontrakan milik Pak Bambang ini menjadi angker. Berita itu sudah menyebar kemana-mana, jadi orang tidak ada yang berani masuk ke kontrakan untuk melihat peti itu. Dengan perlahan-lahan, Diki membuka kunci peti itu dan akhirnya peti itu bisa dibuka. Saat dibuka, Diki terkejut karena di atasnya terdapat tumpukan uang Brazil yang sangat banyak dan di atasnya ada sebuah sertifikat. Sertifikat itu diletakkan di atas uang Brazil dan sertifikat itu terdapat logam emas yang menempel di sertifikat itu, bentuknya lingkaran. Setelah rasa penasarannya sudah terobati, akhirnya Diki menutup kembali peti itu dan segera pergi dari ruangan tersebut. Diki kembali ke rumah sakit untuk menjaga ayah dan ibunya karena kedua kakaknya sudah menikah dan mereka tinggal ikut dengan pasangannya, juga sibuk dengan anaknya. Maka dari itu, mereka tidak bisa menjaga Pak Bambang dan Bu Rosita. Akhirnya Dikilah yang bisa menjaga kedua orang tuanya karena dia belum menikah, sedangkan kedua adiknya menunggu di rumah karena besok harus berangkat sekolah. Kedua adiknya ini ada yang duduk di bangku SMA dan yang terakhir duduk di bangku SMP. Saat itu kedua adiknya tinggal tidak berdua saat kedua orang tuanya di rumah sakit. Di rumah ada ART dan juga satpam yang menjaga di pos depan. Ketika malam hari, mereka sibuk menonton TV bersama. Tiba-tiba saja, keduanya mencium ada bau kemenyan dan kembang-kembangan, serta bau bangkai menyeruak tepat di hidungnya. Tiba-tiba saja mereka berdua melihat ada sosok genderuwo berdiri di belakang televisi yang mereka tonton. Sontak mereka terperanjat, dan mereka pun akhirnya pingsan. Sebelum berangkat untuk menjaga Pak Bambang di rumah sakit, biasanya Diki menyiapkan sesajen terlebih dahulu di depan rumahnya. ART-nya panik saat melihat adik-adik Diki itu jatuh pingsan di lantai. Adik-adiknya Diki saat itu sempat berlari terlebih dahulu. Akan tetapi saat mereka berlari dan membalikkan tubuhnya, tiba-tiba di belakang mereka ada sosok pocong dengan wajah hitam dan mulutnya menganga. Akhirnya kedua adiknya ini pingsan dan jatuh ke lantai. "Tolong, tolong!" teriak Mbok. Pak Satpam yang ada di depan pun kaget dan langsung berlari menuju ke dalam. "Ada apa, Mbok?" tanya Pak Satpam. "Ini Pak, mereka berdua pingsan." Karena panik, Mbok menghubungi Diki yang ada di rumah sakit. "Ada apa, Mbok?" tanya Diki. "Mas, ini adik-adiknya Mas pingsan semua, cepat pulang ya," ucap Mbok. Iya ya Mbok, jawabnya singkat. Sebelum pulang, Diki berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. "Ya Bu, aku pulang dulu ya. Itu adik-adik pingsan kata Mbok," ucap Diki. "Pingsan kenapa?" tanya Bu Rosita. Akan tetapi Diki tidak bisa menjelaskan karena dia sendiri belum tahu sebabnya. Diki langsung pergi pulang ke rumahnya dengan laju mobilnya yang sangat cepat. Sesampainya di rumah, ternyata kedua adiknya belum tersadarkan diri. Tapi mereka sudah dipindah Pak Satpam masuk ke dalam kamar. "Ini kenapa Mbok?" tanya Diki. "Mbok juga nggak tahu Mas, tiba-tiba udah di lantai," jawabnya. Mbok terus mengolesi minyak di hidung mereka supaya mereka segera sadar. Setelah 20 menit akhirnya mereka tersadarkan diri. Mbok langsung memberikan teh hangat yang sudah disiapkan. Mereka masih linglung dan kebingungan. Tiba-tiba saja mereka nangis. "Kalian kenapa?" tanya Diki. Adik-adiknya akhirnya menceritakan semuanya kepada kakaknya dan Mbok serta Pak Satpam yang ada di kamar. "Tadi saat nonton televisi, kita melihat ada sosok genderuwo di belakang TV. Dan saat memalingkan tubuh untuk pergi lari, tiba-tiba di belakang sudah ada sosok pocong dengan wajah hitam," jelas adiknya. "Udah gak apa-apa, kalian istirahat saja ya," ucap Diki. Malam itu juga, Diki mengundang Pak Ustadz untuk mengusir dan menanyakan soal sosok tersebut. Kebetulan rumahnya Pak Ustadz tidak terlalu jauh dari rumahnya. Pak Ustadz datang ke rumah dan merapalkan doa-doanya untuk mengusir sosok-sosok itu. Kata Pak Ustadz, sosok itu tidak terima karena sesajen yang ada di depan rumahnya itu
bukan apel jin asli, melainkan buah apel yang biasanya ada di penjual buah. Jadi dia marah. Maka dari itu, sosok itu mengganggu kedua adiknya Diki. Di situ Diki murka, ternyata Pak Manto dan Pak Guntur telah berbohong. Singkat cerita, keesokan paginya Diki pergi ke rumah sakit untuk menceritakan semuanya kepada ayahnya. "Gimana, Dik? Semalam adik kamu kenapa?" tanya Pak Bambang. "Gak apa-apa ya, mereka melihat sosok hantu." Terus aku panggil Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, sesajen yang ada di depan rumah itu semuanya palsu. Jadi sosok itu marah, akhirnya mengganggu adik-adik ya, jelas Diki. "Palsu? Kurang ajar, dia berbohong," kata Pak Bambang naik pitam. Tiba-tiba saja beberapa menit kemudian, Pak Manto dan Pak Guntur itu datang ke rumah sakit. Akan tetapi mereka membawa temannya lagi. "Mau apa lagi kalian?" tanya Pak Bambang. Ini kenalin Pak, Mbah Karyo. Dia yang akan membongkar peti yang di dalamnya ada uang Brazil yang nantinya akan dirupiahkan," ucap Pak Manto. "Oh begitu, ya sudah lakukan saja. Tapi benar ya, nantinya uang Brazil itu bisa dirupiahkan?" tanya Pak Bambang. "Iya Pak, Bapak tenang saja," timpal Pak Guntur. Namun Pak Manto dan Pak Guntur ini meminta mahar terlebih dahulu untuk membayar dukun tersebut. Pak Bambang sempat menolak karena dia mau melihat dulu isinya, nanti baru akan membayar. "Maaf Pak, tapi sebelum ritualnya dilakukan, sebaiknya bayar mahar terlebih dahulu," ucap Pak Manto. "Saya tidak mau bayar kalau saya belum lihat dengan pasti isinya," ucap Pak Bambang. "Oh kalau gitu tidak bisa Pak, harus ada maharnya dulu, nanti baru bisa buka peti itu," kata Pak Manto. Akhirnya Pak Bambang pun mengalah dan langsung mentransfer uang 500 juta ke rekening Pak Manto. Malam harinya Pak Manto, Pak Guntur, Mbah Karyo, Diki, dan beberapa karyawan Pak Bambang itu melihat ke kontrakan. Sedangkan Pak Bambang tidak ikut karena dia belum stabil badannya dan masih belum bisa pergi kemana-mana. Saat malam itu, Mbah Karyo menyiapkan beberapa sesajen berupa kemenyan, kembang 7 rupa, apel jin, minyak, pisang, kelapa, dan sebagainya. Ritual ini dilakukan sekitar pukul 12 malam sampai jam 1 malam. Mbah Karyo langsung merapalkan mantranya di depan sesajen tersebut, dan dengan mulutnya yang terus berkomat kamit, Mbah Karyo duduk bersila di depan peti dan di depan sesajen dengan khusyuk. Tiba-tiba saja, saat Mbah Karyo sedang merapalkan mantranya, peti itu bergetar, bergerak sendiri dengan kencang, dan mengeluarkan suara berisik sekali. Sampai Diki dan yang lain ketakutan merinding. Hembusan angin seperti angin puting beliung itu datang menghampiri ke ruangan kontrakan tersebut. Namun, Mbah Karyo masih tetap fokus merapalkan mantranya, walaupun semua benda yang ada di ruangan tersebut berantakan. Setelah 1 jam melakukan ritual, entah ritual apa, angin itu sudah menghilang, dan peti itu pun sudah berhenti bergerak. "Gimana Mbah?" tanya Pak Manto. "Aman semuanya. Tunggu saja 3 hari lagi, baru bisa buka peti ini. Uang Brazil itu akan berubah menjadi rupiah," kata Mbah Karyo. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Karyo, Diki pun percaya begitu saja. Akhirnya semuanya pulang dan dari tempat itu, begitu juga Diki. Akan tetapi, Diki langsung pergi ke rumah sakit untuk menjaga kedua orang tuanya. Tetapi saat sampai di rumah sakit, ternyata kedua orang tuanya itu sudah tertidur pulas. Diki tidak tega untuk membangunkan. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk memberitahunya esok paginya. Dan keesokan paginya Pak Bambang sudah bangun lebih awal, sedangkan Diki tertidur di sofa ruangan tersebut karena kelelahan dan baru tidur sekitar pukul 2 dini hari. Jadi Diki belum bangun. Diki bangun sekitar pukul 8 pagi. Ayahnya pun terlihat tengah berbaring dan menonton televisi. Ibunya juga sama sedang nonton televisi, karena memang kedua orang tuanya itu bareng dalam satu kamar. "Sudah bangun Dik?" tanya ayahnya. "Iya ya," jawabnya singkat. Diki pun langsung pergi ke kamar mandi untuk langsung mandi, karena tubuhnya sudah terasa lengket, jadi dia langsung mandi. Setelah selesai mandi, Diki dipanggil ayahnya. Dia pun langsung mendekat ke arah ayahnya. "Ada apa ya?" tanya Diki.
Gimana tadi malam? Tanya Pak Bambang. Sudah aman Pak, tapi katanya sih baru bisa dibuka nanti 3 hari lagi, jawab Diki. Kenapa harus nunggu 3 hari lagi Dik? Kok nggak langsung tadi malam? Tanya Pak Bambang. Nggak tahu Pak, katanya sih emang begitu syaratnya, ucap Diki. Sebenarnya Pak Bambang sudah merasa aneh dan curiga seperti ada kejanggalan dengan ini semua. Karena kenapa peti itu tidak boleh dibuka hari itu juga? Karena penasaran akhirnya Pak Bambang menghubungi Pak Manto. Akan tetapi nomornya yang dituju tidak aktif. Pak Bambang tidak menyerah. Dia menelpon Pak Guntur. Ternyata sama, nomornya juga tidak aktif. Mulailah di situ Pak Bambang cemas dan panik. Karena dia juga tidak tahu di mana letak rumahnya Pak Manto maupun Pak Guntur. Akhirnya Pak Bambang pun pasrah dan merasa kalau dia itu telah ditipu oleh Pak Manto dan Pak Guntur. Karena sudah dicari kesana kemari tidak ditemukan. Ternyata Pak Manto dan Pak Guntur itu telah kabur dari rumahnya entah kemana. Selama ini ternyata akal-akalan mereka dengan menipu dan seakan meyakinkan kalau peti uang Brazil itu bisa berubah menjadi uang rupiah. Sedangkan Mbah Karyo, dia juga dukun abal-abal. Sebenarnya dukun itu tahu kalau uang Brazil tidak bisa berubah wujudnya. Tapi karena Mbah Karyo sudah diiming-imingi akan dibayar 2 kali lipat lebih banyak, akhirnya dia mau untuk melakukan ritual tersebut. Semua uang yang sudah diberikan kepada Pak Manto dan Guntur, yang katanya untuk membeli bahan-bahan nyatanya, mereka gelapkan sendiri. Sedangkan bahan-bahan yang katanya apel jin harganya jutaan itu palsu. Setelah mengetahui kalau Pak Bambang telah ditipu, akhirnya Pak Bambang sakitnya lebih parah lagi. Bahkan sekarang tubuhnya tidak bisa digerakkan, kaku semua. Ibu Rosita juga begitu. Singkat cerita, malam harinya tiba-tiba ada sosok seorang datang ke ruangan inap Pak Bambang dan Bu Rosita. Padahal kedua orang tuanya tidak mengenal sosok laki-laki ini. Diki juga baru pernah melihat, karena kalau temannya ayahnya pasti dia tahu dan Pak Bambang juga akan mengenalinya. Seorang laki-laki ini menghampiri ayah dan mengaku sebagai Mas Zaki. Kenalin Pak, saya Zaki, ucapnya. Mas Zaki siapa? Saya nggak kenal, ucap Pak Bambang. Sudah Pak, Bapak nggak perlu tahu. Yang jelas saya kesini akan memberitahu Bapak, ucap Mas Zaki. Soal apa? Tanya Pak Bambang. Bapak harus ikhlaskan semuanya ya. Insya Allah Bapak akan mendapat gantinya yang lebih banyak dengan cara lain, ucap Mas Zaki. Soal peti itu juga Pak, sebenarnya tidak ada isinya. Uang Brazil itu tidak bisa berubah menjadi rupiah, tambah Mas Zaki. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Pak Bambang penasaran. Namun Mas Zaki hanya tersenyum ramah kepada Pak Bambang. Tiba-tiba Mas Zaki langsung pamit untuk pergi. Dia hanya memberitahu itu saja. Akan tetapi sebelum pergi, Mas Zaki ini memberikan sebuah batu berlian yang cantik kepada Pak Bambang. Simpan ini Pak. Ini suatu saat bisa membantu keluarga Bapak saat ada kebutuhan mendesak. Dan batu berlian ini kalau dijual, jumlahnya lebih banyak dari uang Brazil itu. Jelas Mas Zaki. Pak Bambang pun akhirnya menerima batu berlian tersebut. Setelah Mas Zaki pergi, batu berlian itu diberikan kepada Diki untuk disimpankan. Di hari ketiga itu, Diki mengajak karyawan ayahnya itu dan juga mengundang Pak Kiai. Karena Diki dan Pak Bambang itu benar-benar penasaran isinya dan apa benar dengan apa yang dikatakan Mas Zaki. Akhirnya malam ketiga itu mereka semua datang ke kontrakan untuk membuka isi peti tersebut. Saat itu Diki membawa kunci gembok serta sudah mempersiapkan alat-alat yang lain seperti gergaji dan palu. Sesampainya di kontrakan tersebut, Pak Ustadz langsung membacakan doa terlebih dahulu supaya tidak ada gangguan atau serangan dari sosok-sosok yang ada di dalamnya. Setelah selesai membaca doa-doa, Diki langsung mendekat ke peti untuk membuka peti itu bersama dengan karyawan-karyawan ayahnya yang ikut juga membantu. Saat dibuka sama seperti yang awal Diki lihat, ada uang Brazil, jumlahnya banyak, dan ada sertifikat yang masih ada di atas uang Brazil itu. Karena penasaran lagi isi di dalamnya, uang Brazil itu pun dikeluarkan semua beserta sertifikat, dan ternyata ada besi yang menghalangi mereka
dan mereka pun memotongi besi itu terlebih dahulu dengan menggunakan gergaji besi. Semuanya beres, barulah dilihat isi yang ada di dalam peti itu. Betapa terkejutnya mereka semua saat melihat isi yang ada di dalam peti itu. Ternyata hanya sebuah semen yang dicor membentuk peti itu. Pantesan, makanya saat dibawa berat sekali. Ditambah di dalamnya diisi sosok makhluk yang tak kasat mata. Melihat itu semua Diki ikut terpukul karena ini semua membuat kedua orang tuanya jatuh sakit dan juga uang yang dihabiskan hingga ratusan juta itu menghilang entah kemana. Hampir 1 M teman-teman. Saat itu juga Pak Ustadz langsung mengusir semua sosok-sosok yang ada di dalam peti itu. Pak Ustadz membaca doa-doanya dengan khusyuk. Diki ikut melihat saja di situ. Tiba-tiba hiasan yang ada di dinding itu jatuh dengan sendirinya ke lantai. Prak! Sontak Diki dan beberapa karyawan Pak Bambang itu terkejut. Tidak hanya itu, pintu kontrakan itu langsung menutup kencang dengan sendirinya. Priak! Muncullah sosok genderuwo itu tepat di depan pintu dalam rumah. Sosok genderuwo itu seakan ingin menerkam semua orang yang ada di kontrakan itu. Ternyata sosok-sosok itu marah dan tidak mau dibuang karena tempatnya itu ya di dalam peti itu sendiri. Singkat cerita, Diki kembali ke rumah sakit saat akan memberitahu kepada ayahnya. Tiba-tiba ayah dan ibunya itu sudah dipindahkan ke ruangan ICU karena mereka tiba-tiba saja kritis. Yang membuat Diki bingung, di depan ruangan ICU itu ada Mas Zaki di sana. Ternyata juga sudah ada kakak-kakak dan adiknya mereka. Semua menangis. Saat Diki sedang duduk termenung, tiba-tiba saja Mas Zaki menghampiri ke arah Diki. Kita tunggu saja. Kedua orang tuamu nanti sekitar pukul 12 malam. Mereka akan sembuh atau malah sebaliknya, ucap Mas Zaki. Maksudnya apa? Tanya Diki. Ya, mereka akan menghembuskan nafas terakhirnya karena sudah disiksa oleh sosok-sosok makhluk itu, ucapnya. Dan benar saja saat tepat pukul 12 malam, dokter mengatakan kalau kedua orang tuanya ini telah meninggal dunia secara bersamaan. Pecahlah semua isak tangis dari semua anak-anaknya. Belum terima karena kedua orang tuanya meninggal tanpa sebab. Mereka tidak menderita sakit, bahkan tidak mempunyai riwayat sakit. Gara-gara peti itu datang ke rumah, semua berawal dari peti itu yang sudah diisi oleh makhluk-makhluk jahat berupa genderuwo dan teman-temannya oleh si dukun. Dan malam itu, kedua jenazah orang tuanya dibawa ke dalam kamar jenazah terlebih dahulu. Keesokan harinya, jenazah kedua orang tuanya baru saja dibawa pulang dengan menggunakan mobil ambulans. Sesampainya di rumahnya, semua para tetangganya sudah berkumpul dan juga sudah membantu mempersiapkan semua perlengkapan seperti kursi, tenda, dan perlengkapan jenazah lainnya. Setelah jenazah kedua orang tuanya itu diturunkan dari mobil jenazah, langsung dimandikan kembali. Saat itu Diki ikut memandikan ayahnya di dalam ruangan kamar mandi itu. Tiba-tiba saja Diki melihat ada sosok ayahnya berdiri di sampingnya dan di pojok ada sosok genderuwo yang menatap tajam ke arah Diki. Karena tidak kuat melihat sosok itu, Diki memanggil Pak Ustadz untuk bisa membantu mengusir sosok tersebut. Singkat cerita, setelah semuanya sudah dimandikan, kedua jenazah kedua orang tuanya langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan. Semua anak-anaknya benar-benar terpukul kehilangan kedua orang tuanya. Mereka semua ikut mengantar ke peristirahatan kedua orang tuanya yang terakhir kali. Malam harinya, diadakanlah pengajian hari pertama meninggalnya Pak Bambang dan Bu Rosita. Di dalam pengajian itu juga ada Pak Ustadz yang memimpin doanya. Tiba-tiba ada Mas Zaki yang ikut untuk pengajian. Setelah selesai pengajian itu, keluarganya berkumpul di ruang keluarga. Mas Zaki juga ikut di sana. Tiba-tiba saat sedang ngobrol, ada sosok ayahnya, yaitu Pak Bambang, datang ikut ke ruang keluarga itu. Sosok yang menyerupai bapak ini datang dan mengatakan sesuatu kepada Diki. Di dalam lemari kecil yang ada di kamar, ada beberapa logam emas yang terbungkus kain hitam, ucapnya. Seketika sosok yang menyerupai Pak Bambang itu menghilang, entah kemana perginya. Karena penasaran, malam itu juga Diki pergi ke kamar ayahnya dan melihat ke arah lemari kecil. Setelah dibuka, memang betul ada beberapa batang logam emas asli yang terbungkus kain hitam.
Karena tidak berani mengambilnya, akhirnya batang logam emas itu disimpan kembali di lemari tersebut. Diki keluar kembali ke ruang keluarga. Tiba-tiba Mas Zaki memberikan sebatang batu berlian lagi kepada Diki. Ini silakan kamu jual, dan nanti uangnya kalian jangan dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk keperluannya saja, kata Mas Zaki. Dalam hatinya Diki masih penasaran, sebenarnya ini orang tuh siapa kok tiba-tiba datang dan menolong keluarganya. Sedangkan batu berlian yang tempo lalu diberikan itu sudah disimpan oleh kakaknya. Perusahaan ayahnya sekarang dikelola oleh kakaknya dan juga Diki. Kontrakannya juga sudah bisa ditempati lagi, dan ada beberapa yang datang untuk mengontrak. Sedangkan Pak Manto dan Pak Guntur, entah pergi kemana dia. Mereka sudah tidak kelihatan lagi wujudnya. Peti pesugihan uang Brasil itu diamankan oleh pihak kepolisian karena sudah meresahkan warga setempat. Ternyata pesugihan uang Brasil ini tidak ada. Kalau peninggalan para leluhur zaman dulu tentang uang Brasil itu emang ada. Kalau sekarang yang ada cuma peninggalan petinya saja. Sedangkan uang Brasil yang ada di dalam peti itu ternyata uang mainan. Semua anak-anaknya terutama Diki juga sudah ikhlas atas kepergian kedua orang tuanya. Ternyata sosok-sosok itu telah menjadikan kedua orang tuanya itu tumbal. Dukunya jahat banget ya. Sosok-sosok yang ada di dalam peti itu marah dan merasa telah ditipu oleh si dukun. Akhirnya, sebagai pelampiasannya, kedua orang tuanya lah yang dijadikan tumbal. Karena Pak Bambang sendiri yang menginginkan pesugihan uang Brasil yang tidak nyata itu. Sosok itu merasa sudah dipermainkan oleh Bambang, padahal Pak Manto dan Pak Guntur yang sudah mempermainkan almarhum Pak Bambang. Tidak hanya itu, mereka juga murka karena telah diusir oleh Pak Ustadz dari tempatnya. Dan dengan kejadian ini, semoga kita dijauhkan dengan hal-hal seperti itu ya, dan bisa lebih bijak untuk bertindak. Jangan pernah tergiur dengan jalan sesat seperti itu, karena itu semua hanyalah tipu-tipu daya setan. Syukuri dengan apa yang punya, karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat besar dosanya. Itu perbuatan yang sangat dibenci. Dan untuk sosok Mas Zaki, wallahu alam, sampai sekarang tidak tahu beliau itu siapa. Sampai di sini ya kisahnya ya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menyimak di sini. Sampai jumpa di kisah lainnya.